Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanitri Handayani dengan NIM B1B12200. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Jambi dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di video ini, saya akan membahas materi tentang pengantar ilmu politik yang mana pada mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Alfa Beriansah, SIP, MIP. Namun, sebelum lanjut ke intisari pembahasan videonya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan dari ilmu politik dan apa tujuan kita dalam mempelajari ilmu politik. Untuk itu, silakan disimak dengan baik-baik ya teman-teman, agar teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, untuk tujuan ilmu politik itu sendiri, ilmu politik bertujuan untuk mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memelihara perdamaian dunia. Selain itu, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tujuan kita mempelajari ilmu politik ini guna memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi gimana nih teman-teman? Sekarang sudah paham kan tujuan dari ilmu politik itu sendiri? Yang pastinya sudah ya. Nah, kalau begitu kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai konsep politik dan bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Namun, sebelumnya saya akan membahas mengenai definisi politik terlebih dahulu. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik juga merupakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintahan dan negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Setelah kita memahami mengenai definisi politik, kita lanjut membahas mengenai konsep politik. Di dalam konsep politik meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, pandangan klasik, yang kedua, kelembagaan, yang ketiga ada kekuasaan, yang keempat fungsionalisme, dan yang kelima konflik. Nah, yang pertama adanya pandangan klasik. Aristoteles mengemukakan pada pandangan klasik bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Yang kedua, yakni kelembagaan. Kelembagaan atau lembaga merupakan struktur sosial di mana orang bekerja sama yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang dan cara mereka hidup. Fungsi kelembagaan sosial memberi pedoman berperilaku kepada individu atau masyarakat, menjaga keutuhan, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial. Selanjutnya yang tiga, yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan seorang kelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Yang keempat, fungsionalisme. Fungsionalisme ialah suatu teori sosial yang murni, yang besar, atau biasa disebut dengan grand theory dalam ilmu sosiologi, yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun
kepada bagian-bagian secara struktural, di mana di dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsi masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini terus bereksistensi, di mana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain. Dan jika salah satu bagian dari masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan dan goyangan-goyangan ke bagian yang lain dari masyarakat ini. Kemudian yaitu konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan bersama, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Nah, setelah membahas mengenai konsep politik ini, kita lanjut ke unsur-unsur politik. Nah, di dalam unsur-unsur politik ini terdapat negara, kekuasaan, keputusan, kebijakan, dan alokasi. Yang pertama, dalam unsur ini terdapat negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian, yang kedua, adanya kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku sesuai dengan keinginannya. Berikutnya, yang ketiga, adanya keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Yang keempat yaitu melakukan sebuah kebijakan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Yang terakhir yang terdapat dalam unsur politik yakni alokasi. Alokasi merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara meningkat. Pembagian sering tidak merata sehingga menimbulkan konflik. Menilai sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh manusia. Setelah kita memahami konsep politik dan unsur-unsur politik, kita akan lanjut ke hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Di dalam hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Baik, yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu orang-orang politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, orang-orang politik dapat mengetahui ataupun mempengaruhi atau dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan atau policy decision, corak atau sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Jasa antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula,
antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan kepada kehidupan masyarakat kota. Perhatian orang-orang politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Kemudian, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya. Dalam mengajukan kebijakan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi dapat bertanya kepada seorang sarjana ilmu politik tentang manakah kiranya yang paling baik disusun guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Lalu ada hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern atau lingkungan sosial fisik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan massa, maupun dari segi intern, yaitu kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi. Dengan menggunakan kedua macam analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar indoktrinisasi politik. Lanjut, hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Dalam masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu geopolitik, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kjellén pada tahun 1864 hingga 1933. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Kemudian berikutnya yang terakhir, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu hukum, terutama di benua Eropa, ilmu hukum erat kaitannya dengan ilmu politik. Karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Analisis mengenai hukum serta hubungannya dengan negara mulai dikembangkan dalam abad ke-19, tetapi pada taraf itu terbatas pada penelitian mengenai negara-negara barat saja. Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga atau institut dan menganggap organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Nah, di sini sedikit saya simpulkan mengenai ilmu politik. Menurut saya, ilmu politik adalah disiplin ilmu klasik yang mempelajari tentang fenomena politik. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman manusia tentang bentuk dan sifat tindakan politik dan untuk mengembangkan alat teoritis untuk menafsirkan fenomena yang bermakna secara politik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi
dapat bermanfaat untuk kita semua maupun untuk orang lain. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.